warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 4 dan bab 5 dari mata kuliah teknik frekuensi tinggi dan gelombang mikro. Di mana bab 3-nya yaitu berjudul bab 4-nya berjudul analisis teoritis rangkaian resonansi dan bab 5-nya berjudul jaringan penyesuaian impedansi. Perkenalkan dulu, nama saya Citra Dewi Savitri dan teman saya Hari Pradipa Jayagiri. Ya, saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yaitu yang berjudul jaringan penyesuaian impedansi. Di sini akan membahas beberapa bab, yaitu yang pertama beberapa subbab, yaitu yang pertama penyesuaian impedansi dalam sirkuit frekuensi tinggi, yang kedua pemanduan unsur reaktif tunggal atau stop, yang ketiga penyesuaian stop ganda, dan yang keempat yaitu jaringan penyesuaian menggunakan elemen-elemen terumpun atau lumpet elements. Oke, kita mulai aja yang pertama, yaitu penyesuaian impedansi dalam sirkuit frekuensi tinggi. Pentingnya penyelesaian impedansi yaitu memaksimalkan transfer energi sinyal, menguasai pantulan atau gema sinyal. Yang ketiga, mencegah penurunan kualitas akibat pantulan ganda. Di sini terdapat diagram blok sirkuit penguat yang dimana sumber sinyal atau VS dan impedansi sumber ZS yaitu di sini digunakan untuk sinyal yang mau diperkuat, terus sinyal berasal dari generator atau rangkaian sebelumnya. Yang ZS itu adalah hambatan atau impedansi sumber. Selanjutnya ada impedance transforming circuit, itu berfungsi menyamakan impedansi sumber atau ZS dengan impedansi transistor. Tujuannya supaya energi sinyal masuk maksimal tanpa banyak terpantul. Yang terus ada transistor with DC bias circuit. Di sini dari transistor memperkuat sinyal kecil menjadi lebih besar. Terus DC bias dipakai supaya transistor bekerja di kondisi yang stabil. Selanjutnya ada impedance transforming circuit atau output matching. Di sini yaitu menyamakan potensi keluaran transistor dengan beban ZL dan juga supaya sinyal keluar bisa ditransfer dengan efisiensi ke beban. Selanjutnya ada Watt ZL, yaitu beban yang menerima sinyal hasil penguatan bisa berupa antena, speaker, atau rangkaian lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke bab kedua, yaitu pemanduan unsur reaktif tunggal atau stop. Stop yaitu potongan garis transmisi pendek atau open atau short. Fungsinya untuk matching impedance. Stop bisa dipasang secara seri dan paralel atau shunt. Ya. Terus yaitu di sana pemanduan unsur reaktif tunggal. Kita masuk ke elemen shunt atau stop atau action stop atau reaktif. Stop yang dipasang paralel dengan saluran transmisi berfungsi untuk mengarisi bagian reaktif dari beban agar matching. Di sini ada rumus admittansi beban dengan rumus YL bar sama dengan GL bar ditambah JBL bar, di mana YL itu admittansi beban, terus yang GL itu konduktansi, terus yang JBL yaitu bagian imajiner, arus mendahului atau tertinggal dari tegangan. Terus ada rumus juga admittansi masukan pada jarak DS, yaitu dengan rumus Y bar in sama dengan Y bar L ditambah J tan dikali beta DS diperkan 1 ditambah J bar YL tan dikali beta dikali DS, dimana Y ini itu admittansi masukan, terus yang DS yaitu jarak stop dari beban, yang beta yaitu konstanta fase gelombang transmisi. Selanjutnya yang kedua ada elemen stop seri atau reaktif. Stop yang dihubungkan secara seri dengan saluran transmisi utama. Tujuannya adalah mencocokkan impedansi beban atau ZL dengan impedansi saluran atau Z0 agar tidak ada sinyal yang dipantulkan. Di situ ada rangkaiannya dan juga ada rumus impedansi beban dan impedansi yang masukkan di titik DS. Impedansi beban yaitu rumusnya Z bar L sama dengan RL bar ditambah JX
J dikali XL bar, di mana ZL itu potensi beban, beta itu konstanta perambatan, dan DS yaitu jarak, dan ya gitu. Terus impedansi masukkan di titik DS. DS itu adalah jarak stop dari beban. Dimana Z bar in sama dengan Z bar L ditambah J tan dikalikan beta dikali DS atau dibagi 1 ditambah J dikali ZL bar ditan beta DS. Selanjutnya di sini ada gambar smear chart, bisa dilihat. Selanjutnya ke slide 8, pemanduan di mana langkah-langkah menggunakan smear chart-nya, yaitu yang pertama, tentukan impedansi beban ternormalisasi, lalu tandai titiknya di smear chart. Yang kedua, gambar lingkaran VSBR melalui titik tersebut. Jika stop paralel, geser posisi lambda per 4 dari beban. Jika stop seri, tetap di titik beban. Yang ketiga, bergerak searah jarum jam menuju arah generator hingga resistansi sampai dengan 1. Jarak perpindahan disebut DS, dan pilih salah satu dari 2 titik yang ada dalam setengah lambda. Yang keempat, jika nilai di titik itu 1 plus JB, tambahkan komponen reaktif lawannya, min JB, untuk meniadakan reaktansi. Yang terakhir, untuk menentukan panjang stop, mulai dari titik 0 min JB di lingkaran white smear chart. Gerakan berlawanan arah jarum jam hingga mencapai open atau short tak terhingga. Jaraknya sama dengan panjang stop atau LS. Selanjutnya kita ke slide 9, yaitu penyesuaian stop ganda. Di sini menggunakan 2 stop agar penyesuaian impedansi bisa dilakukan tanpa harus memindahkan posisi stop ketika beban berubah. Di sini ada rumusnya, yaitu rumusnya Y bar ditambah J dikali B1 bar ditambah tan beta D atau dibagi 1 ditambah J dikali Y bar ditambah J dikali B1 bar dikali tan beta D dikali juga J B2 bar. Maka hasilnya sama dengan 1. Dimana Y bar itu admintasi ternormalisasi di posisi stop 1. Kalau B1 bar substansi dari stop 1, kalau B bar 2 substansi dari stop 2. Kalau D itu jarak antara stop 1 dan stop 2. Beta itu konstanta propagasi. Selanjutnya, masih di penyesuaian stop ganda. Di sini ada rumus posisi stop pertama setelah bergeser sejauh L, di mana rumusnya yaitu Y bar sama dengan 1 ditambah J Z bar L dikali tan beta L dibagi Z bar L ditambah J dikali tan beta L sama dengan Y bar L ditambah J tan dikali beta L dibagi 1 ditambah J Y bar L tan dikali tan beta L, maka sama dengannya sama dengan G bar ditambah J dikali B bar. Terus ada rumus mencari nilai subsentasi stop 1 atau B1 bar, yaitu B1 bar sama dengan cot dikali beta D. Kurung buka 1 min beta bar dikali tan beta D dikurang lebih akar G bar second 2 dikali beta D dikali G bar tan dikali beta D, terus dipangkat 2. Keterangannya yaitu Y bar itu admintasi ternormalisasi di posisi stop 1. Kalau ZL itu potensi beban ternormalisasi. Kalau Y bar L yaitu admintasi beban ternormalisasi sama dengan 1 per ZL. Kalau beta seperti tadi konstanta propagasi atau berhubungan dengan panjang gelombang lambda. Kalau G bar bagian nyata konduktansi. Selanjutnya masih di penyesuaian stop ganda, rumusnya lagi yaitu rumus mencari nilai substansi stop 2 atau B bar 2. Nah, B bar 2 sama dengan G pangkat 2 G
bar pangkat 2 dikali tan beta D, diminkan dikurangi B bar ditambah B bar 1 ditambah tan dikali beta D dikali kurung kurawa 1 min dikali kurung buka dikali beta B dikali B bar ditambah B1 bar terus dikalikan tan beta D dibaginya yaitu G bar tan B tadi di pangkat 2 ditambah 1 dikurangi kurung buka B bar tambah B1 bar kurung tutup tan dikali tan B tadi terus di pangkat 2. Terus untuk menentukan panjang stopnya atau LS yaitu dengan cara L1 sama dengan 1 per beta cot min 1 dikali min B bar 1. Terus untuk menentukan L2-nya yaitu 1 per beta dikali cot min 1 dikali min B2 bar. Selanjutnya penyesuaian stop ganda, langkah-langkahnya di Smith chart yaitu yang pertama tentukan titik beban, cari impedansi beban ZL per Z0 di Smith chart, lalu ubah jadi admintasi Y sama dengan G tambah JB dengan memutar 180 derajat. Yang kedua, perhitungkan jarak antara stop atau D pusat lingkaran kondutasi sama dengan 1 berlawanan jarum jam sejauh 2 beta D. Area yang terbentuk disebut daerah terlarang. Beban di dalam area ini nggak bisa di matching. Terus 3, tentukan stop pertama dari titik G tambah JB bergeser di lingkaran konduktansi konstan sampai memotong lingkaran yang sudah diputar. Nilai substansi stop pertama sama dengan B1 sama dengan B1 min B. Yang keempat, tentukan stop kedua dari titik G tambah JB1 bergerak ke arah generator sejauh 2 beta D. Nilai substansi stop kedua sama dengan B2 sama dengan min B2. Terus yang terakhir yaitu hitung panjang stop. Selanjutnya kita masuk stop bab baru yaitu jaringan penyesuaian menggunakan elemen-elemen terumpun atau lumpet elements. Di sini ada rangkaian seksi L resistif atau L section resistif yaitu memakai resistor buat menyamakan impedansi, cocok untuk frekuensi lebar broadband. Kekurangannya yaitu rugi daya atau power loss dan draw termar atau noise karena resistor menyerap sebagian energi. Di sini ada gambar rangkaiannya. Selanjutnya yaitu di rangkaian seksi L resistif atau L section resistif ini ada beberapa rumus yaitu dari sisi seri yaitu rumusnya RS sama dengan R1 ditambah R2 dikali RL dibagi R2 ditambah RL sama dengan R1 dikali R2 ditambah R1 dikali RL ditambah R2 dikali RL dibagi R2 ditambah RL. Terus ada dari sisi paralel atau R2 yaitu rumusnya RL sama dengan RS dikali R1 ditambah RS dibagi R2 ditambah R1 ditambah RS sama dengan rumusnya R1 dikali R2 ditambah R2 dikali RS dibagi R2 ditambah R1 ditambah RS. Oke, selanjutnya rangkaian seksi L resistif L section ratio di sini masih resistif dari dua persamaan tadi yang ini sama yang ini itu bisa didapat rumus langsung yaitu R1 sama dengan akar RS dikali RS dikali RL. Terus R2-nya sama dengan akar RL pangkat 2 dikali RS dibagi RS min RL. Terus juga bisa di sini ada rumus menghitung tegangan pada beban atau V0, di mana rumusnya V0 per Vin sama dengan R2 dikali RL dibagi R1 dikali R2 ditambah R1 dikali RL ditambah R2 dikali RL. Terus ada rumus atenuasi atau redaman dalam dB, yaitu rumusnya 2 log kurung kurawa atau dikali R2 dikali RL dibagi R1
dikali R2 tambah RL dikali RL ditambah R2 dikali RL. Di sini ada keterangan yaitu R1 dan R2 hanya akan real atau bukan imajiner jika RS lebih besar daripada RL. Kalau RS lebih kecil daripada RL, harus pakai konfigurasi L yang dibalik atau switch posisi R1 dan R2. Lanjut, ini ada rangkaian seksi L reaktif atau L section reaktif. Ya, di sini ada gambar rangkaiannya. Terus bagian ini membahas penyesuaian impedansi atau matching menggunakan elemen reaktif atau L section, yaitu kombinasi induktor dan kapasitor. Tujuannya agar daya dari sumber bisa ditransfer ke beban secara maksimal tanpa pantulan sinyal. Oke, lanjut di sini. Jadi rangkaian seksi L reaktif atau L section reaktif itu ada dua bentuk, yaitu yang pertama seri atau series L section resistor, di mana resistor diseri dengan reaktansi. Yang kedua ada paralel atau paralel L section, di mana resistor diparalel dengan reaktansi. Ini merupakan gambar dari seri atau serial L section, dan ini ada gambaran rangkaian dari paralel atau paralel L section. Selanjutnya, di rangkaian sesi L reaktif atau L section reaktif ini, hubungan antara impedans pada rangkaian seri dan paralel agar keduanya seimbang match dengan rumus yaitu akar R pangkat RS pangkat 2 ditambah XS pangkat 2 sama dengan XP dikali XP dibagi akar RP pangkat 2 ditambah XP pangkat 2. Di mana RS sama dengan resistansi pada rangkaian seri, XS sama dengan reaktansi pada rangkaian seri, RP sama dengan resistansi pada rangkaian paralel, dan XP adalah reaktansi pada rangkaian paralel. Selanjutnya, metode grafis atau graphical method untuk matching impedansi yang pertama yaitu jika komponen dihubungkan seri, maka nilai resistif tetap, hanya reaktansi yang berubah. Jika komponen dihubungkan paralel, maka konduktansi atau G tetap, hanya substance atau B yang berubah. Yang ketiga, untuk membantu pencocokan impedansi digunakan Smith chart, yaitu grafik khusus untuk menampilkan hubungan antara impedans dan admitansi, sumber vertikal atau imaginer axis. Terus di sini ada dua jenis yaitu Z-Smith chart. Ini gambarnya. Ini menunjukkan impedansi Z sama dengan R ditambah JX, di mana arah jarum jam untuk menambah induktansi atau reaktansi positif. Arah berlawanan jarum jam untuk menambah kapasitansi. Terus juga garis lingkaran menunjukkan nilai resistansi atau konstan. Yang kemudian selanjutnya ada Y-Smith chart menunjukkan limitasi di mana Y sama dengan G ditambah imaginate B atau JB, di mana ini sama seperti Z chart tetapi diputar 180 derajat. Searah jarum jam untuk menambah kapasitansi atau substance positif. Arah berlawanan jarum jam untuk menambah induktansi. Garis lingkaran di sini menunjukkan konduktansi atau konduktansi konstan. Terus di sini juga ada ZY Smith chart. Jadi ada tiga jenis. Yang ketiga yaitu ZY Smith chart, yaitu gabungan dari Z chart dan Y chart. Bisa menunjukkan impedansi dan admitansi sekaligus. Sehingga bisa melihat posisi nilai beban dan konjugatnya dalam satu tampilan. Ini ada gambar Smith chart-nya, ZY Smith chart-nya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.